Halo, siapa namanya? Vini. Ripka. Saya Felix. Saya Lucia. Nama saya Temas. Nama saya Yustini. Nama gue Putra. Nama gue Alvin. Nama saya Isto. Ya, nama saya Bungaran Gultom. Kenny Nugraha. Yang jelek ya? Banyak. Lumayan banyak ya, karena itu rutin. Waduh. Kepahitan kepada orang tua sebetulnya. Membohongi orang tua sih, bagiku ya Kak. Selama 2 tahun gitu. Ngomong kotor? Aye. Mungkin ketika kita nyuri uang bokap, tante. Dulu ngerokok. Berat sih ngasih taunya. Nonton film porno. Oke. Kadang-kadang masih suka bohong. Dosa kemalasan. Mungkin kepahitan. Akar pahit sih. Ngebully teman juga sih. Yang terpikirkan Ketika mendengar firman Tuhan, kita malah deny gitu. Cuman yang bikin selalu diingat itu setiap abis bikin dosa itu selalu membenarkan diri gitu. Sampai sekarang masih ngelakuin nggak? Sekarang sih udah enggak. Kadang-kadang sih bisa masih gitu ya. Kalau sekarang enggak, udah lebih berani untuk tegas dengan sesuatu yang salah. Ya enggak lah. Oh, udah enggak dong. Udah bebas. Kadang kepelicok gitu. Gimana caranya bisa lepas dan gak ngelakuin itu lagi? Itu satu-satunya jalan ya berpegang pada Kristus gitu. Gue coba untuk ngelakuinnya hal yang lain kayak gitu. Pelayanan, persekutuan. Ya karena anugerah Allah gitu, Tuhan menolong saya untuk memahami bahwa kepahitan semacam itu, kepahitan yang sudah pasti berujung pada kebencian dan dosa gitu. mau nggak mau belajar pengampunan ya. Ya, firman Tuhan juga minta supaya saya bersedia untuk memberikan pengampunan, sekaligus juga bersedia diampuni oleh Bapa saya. Coba belajar untuk berserah. Karena kita kan juga diampunin sama Tuhan gitu loh, tanpa syarat. Jadi ya belajar. Satu waktu gitu kami rekonsiliasi sih berdua dengan beliau, karena pada akhirnya kami menyadari bahwa karena kebencian yang saya tanam itu justru malah menghambat saya untuk bisa menjadi orang Kristen yang lebih bertumbuh gitu. Ya sekalipun gue nggak ada tujuan untuk pergi, gue tetap pergi gitu loh. Kayak gue nggak terus terjebak dalam maksudnya pornografi segala macam kayak gitu. Jadi ya udah lepas lah, udah bertobat. Guys, tiap kita pasti punya dosa. Mulai dari yang kita anggap paling enteng sampai yang paling berat. Kabar buruknya, upah dosa adalah maut. Seperti yang Paulus katakan. Tetapi kabar baiknya, ada solusi untuk kabar buruk itu. Yakni kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini bukan hari Rabu biasa. Umat Kristen sejak zaman dahulu menandai 40 hari sebelum Paskah sebagai momen yang disebut sebagai Rabu Abu. Mungkin gak semua denominasi gereja di masa sekarang memperingati hari itu. Tetapi pesan dan makna dari Rabu Abu mengundang siapapun kita untuk menyadari bahwa kita semua telah berdosa dan kita membutuhkan pengampunan. Tetapi kenapa abu yang menjadi tanda? Sebetulnya begini, penggunaan abu dalam liturgi berasal dari masa Perjanjian Lama. Abu adalah lambang sebagai perkabungan, ketidakabadian, penyesalan, tetapi juga pertobatan. Orang yang menyesali dosanya biasanya menaburkan abu di atas kepalanya atau di seluruh tubuhnya. Kita bisa baca di dalam Ester pasal yang keempat, ayat 1 dan juga 3. Nah, ritual Rabu Abu sendiri ditemukan dalam manuskrip Gregorian Sacramentary yang diterbitkan sekitar abad ke-8, sekitar tahun 1000. Seorang imam Anglo-Saxon bernama Aelfric berkhotbah demikian. Kita membaca di kitab-kitab Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru bahwa orang-orang yang bertobat dari dosanya menaburi diri mereka dengan abu dan membalut tubuh mereka dengan kain kabung. Sekarang, marilah kita melakukannya sedikit pada masa awal Prapaskah. Kita menaburkan abu di kepala kita sebagai tanda bahwa kita wajib menyesali dosa-dosa kita, terutama selama masa Prapaskah. Sahabatku, terlepas dari ada atau tidaknya tradisi Rabu Abu dalam gereja kita, memang sudah seharusnya kita senantiasa menghidupi hidup yang penuh dengan mawas diri. Kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan dari Sang Pencipta. Sadar bahwa diri kita adalah manusia berdosa dan hidup yang kita hidupi saat ini adalah kesempatan yang begitu berharga. Karena Tuhan Yesus telah menebus kita dengan harga yang teramat mahal.
Kiranya setiap hari di dalam hidup kita, tidak hanya dalam masa Prapaskah ini, kita senantiasa menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan oleh anugerah Kristus, kita berjuang untuk menjaga kekudusan, mengasihi sesama, dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Selamat memasuki masa Prapaskah.